Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen in Fashion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Pada 8 September 1986, terjadi kasus pembunuhan yang menewaskan seorang pragawati kondang asal Bandung bernama Dija Budiarsih. Kala itu, Dija ditemukan tewas di dalam mobil dengan 5 luka tembak di tubuhnya. Dalam kasus ini, mantan pembantu Letnan 1 di Kesatuan TNI, Muhammad Sirajuddin alias Pak D, ditetapkan sebagai tersangka utama. Pria yang juga dipanggil dengan nama Romo atau Sirat itu mendapatkan gerasi dan pengurangan hukuman menjadi 20 tahun penjara di era Presiden B.J. Habibie pada tahun 1999. Pada era Presiden Abdurrahman Wahid, ia mendapatkan pembebasan bersyarat. Pragawati dan Sang Dukun, misteri dalam pembunuhan Pragawati Dija Budiarsih. Muhammad Sirajuddin masuk Tentara Angkatan Darat pada tahun 1945. Ia berdinas di Depo Batalion Divisi 7 Untung Suropati di Malang, lalu pindah ke Surabaya. Ia mengakhiri karir militer pada tahun 1961. Sejak saat itu, ia mulai berdagang ban bekas, membuka bengkel, dan beternak ayam Bangkok. Namun usahanya selalu bangkrut. Pria berperawakan kecil dengan kumis yang melintang itu ternyata sudah 5 kali menikah. Terakhir, ia menikahi Fatma, penjual jamu racikan di Surabaya. Pak D belajar ilmu perdukunan dari mertuanya yang terakhir itu. Setelah dirasa cukup menimba ilmu perdukunan, Pak D memboyong istri dan anak-anaknya pindah ke ibu kota Jakarta. Ia memilih tempat tinggal di kawasan Susukan, Pasar Rebo, Jakarta Timur sejak tahun 1979. Di tempat barunya itu, Pak D menjalani profesi dukun dan berjualan barang-barang klenik. Ada saja pasien yang datang kepadanya. Salah satu pasiennya itu adalah Dija Budiarsih. Pragawati kondang itu bertemu dengan Pak D pada Maret tahun 1986. Ia mengeluhkan tentang penyakit yang diderita suaminya, Budi Mulyono. Ia mengaku mendapatkan saran agar datang ke tempat Pak D dari teman arisannya yang bernama Yayu. Bagi Pak D, Dija adalah pasien yang sangat spesial. Perempuan cantik dan mungil, kelahiran Jakarta 2 Desember 1950 itu adalah Putri Suwarjo, Kepala Keuangan Kota Praja Jakarta. Ia masih memiliki darah bangsawan dari ibunya, Rukmeh. Kakeknya, Raden Demang Wirahadikusuma, menjabat patih di Batavia. Lulus SMA, Dija sering mengikuti kontes kecantikan dan fashion show di Jakarta. Puncaknya, Dija dinobatkan sebagai Ratu Kebaya pada tahun 1979. Ia dikenal sebagai bintang iklan, seperti iklan pembersih lantai Aksi, Fuji Film, dan Vitamin E. Dija Budiarsih juga menjadi pragawati yang cukup terkenal pada masa Orde Baru. Ia digambarkan sebagai simbol kecantikan, kenikmatan, dan kekuasaan. Bahkan kecantikannya kerap disamakan dengan Ken Dedes. Dija menikah dengan pengusaha tua kaya bernama Budi Mulyono pada tahun 1970. Suaminya adalah duda pensiunan tentara berpangkat Letnan 2. Pernah bekerja di Pusat Film Nasional Indonesia, Pervini. Tapi kekayaannya didapat sejak banyak menerima proyek pembangunan. Setelah bekerja dengan Menteri Bina Marga, Maijen Hartawan periode 1964 sampai 1966. Boleh dibilang, kehidupan Dija bak sosialita milenium saat ini. Hidupnya glamor, memiliki mobil, rumah, serta barang mewah lainnya kala itu. Tapi sejak suaminya sakit-sakitan dan lumpuh, otomatis Dija menjadi penopang hidup keluarganya. Salah satunya mendirikan salon kecantikan, Puri Citra Ayu, di kawasan elit Kalibata Indah, Jakarta Selatan. Karena ingin sukses dan lancar bisnisnya, Dija menjumpai Pak D. Pertama kali Dija diminta agar memperbaiki ibadahnya terlebih dahulu. Setelah itu, Dija diberi jimat penjaga rumah,
berupa sebilah keris pendek yang terbuat dari gading gajah. Berikutnya, Pak D memberikan jimat keselamatan yang dibungkus kain sutra hijau pada Dice. Hubungan Dice dan guru spiritual barunya itu seperti keluarga. Pak D bersama anak-anaknya pernah beberapa kali berkunjung ke rumah Dice dan Budi Mulyono di kawasan Duren 3. Saking dekatnya, Dice sering curhat pada Pak D. Salah satu curhatannya, Dice mengaku dekat dengan pengusaha-pengusaha besar yang merupakan kerabat dekat Presiden Soeharto. Dari penuturan Pak D yang dimuat di koran Tempo, 27 Februari 2002, kelumpuhan yang dialami sang suami membuat Dice kerap menjalin hubungan dengan beberapa pria untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Pria yang memiliki hubungan dengan Dice juga bukan sembarangan. Mereka adalah orang-orang berduit. Salah satu pria yang menjalin hubungan dengan Dice adalah seorang pensiunan kepala staf TNI Angkatan Udara, Marsikal Suwoto Sukendar. Selain itu, Pak D mengatakan bahwa Dice juga suka bermain dengan beberapa pengusaha, yaitu Indra Rukmana dan Suwikat Mono. Indra Rukmana adalah seorang pengusaha, juga suami Siti Hardianti alias Tutut Soeharto. Sedangkan Suwikat Mono adalah pengusaha yang juga masih terhitung keluarga Soeharto. Kehidupan Dice harus berhenti saat ia ditemukan tewas pada 8 September 1986 di Jalan Dupa, Kalibata, Jakarta Selatan pada pukul 11 malam. Tubuhnya ditemukan terbujur kaku di dalam mobil Honda Accord bernomor B1911ZW yang mesinnya masih hidup. Di tubuhnya ditemukan 5 luka tembakan senjata api, yakni di bagian bawah telinga kanan, bahu, leher, ketiak kanan, dan punggung kanan. Namun di mobilnya tidak ditemukan bekas tembakan. Hal inilah yang kemudian menyulitkan petugas penyidik. Menurut Pak D, 4 hari sebelum terbunuh, yakni pada 4 September 1986, Dice sempat mengaku bertengkar dengan Suwoto gara-gara dilarang mengikuti show bersama temannya di Hotel Borobudur. Berita tewasnya Dice lantas menyeruak ke telinga masyarakat, mengingat profesinya sebagai seorang pragawati terkenal. Hasil penyidikan Markas Besar Kepolisian lantas memerintahkan Laboratorium Kriminal Polri untuk meneliti barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian, yakni berupa anak peluru, rambut, dan sidik jari yang diduga milik pelaku. Kasus pembunuhan Dice ditangani tim gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Selatan yang dipimpin oleh Letkol Musirman, Sesdit Serse Polda Metro Jaya, Letkol Nugroho Jayusman, Kapolres Jakarta Selatan, Mayoroni, Kapolsek Mampang, dan Letda Bereh, Kanit Serse Polsek Mampang. 2 bulan berlalu, Polres Jakarta Selatan belum membuat kemajuan berarti. Bahkan ada pendapat yang mengatakan tim tersebut gagal, sementara media dihimbau untuk tidak banyak memberitakan kasus ini. Polres Jakarta Selatan banyak mengandalkan keterangan saksi kawan korban yang berasal dari kalangan pragawati, pedagang, dan keluarga. Namun hasilnya tetap minim, meski telah dilakukan juga pemeriksaan ulang di tempat kejadian sebanyak beberapa kali. Beberapa petugas reserse Polda Metro Jaya mencoba mengambil kesimpulan bahwa Dice dibunuh oleh kawan dekatnya. Hal ini ditinjau dari waktu pembunuhan dan titik tembakan. Tim ini disebut-sebut sempat menyelidiki kedekatan Dice dengan seorang bernama X. Ia disebut mantan karyawan perusahaan swasta yang memiliki wajah tampan. X, yang tinggal di kawasan Jakarta Selatan, mengetahui hubungan gelap Dice dengan seorang bekas pejabat dan pengusaha lainnya. Hal itu digunakan X untuk memeras Dice. X sering meminta uang pada Dice. X jugalah yang disebutkan meminjam uang 10 juta pada Dice. Tim polisi juga telah melakukan penyelidikan mengenai kedekatan Dice dengan bekas pejabat tersebut. Kedekatan Dice dengan mantan pejabat itu pun diketahui keluarga secara samar-samar. 3 bulan pasca meninggalnya Dice, desas-desus mulai bermunculan di masyarakat. Saat itu juga, Kapolda Metro Jaya mengumumkan telah menemukan tersangkanya yang telah ditahan, yakni pria berusia 59 tahun
berinisial SRJ yang disebut-sebut sebagai dukun. Tidak lama kemudian terungkap bahwa tersangka yang dimaksud adalah mantan pembantu Letnan 1 di Kesatuan TNI, Muhammad Sirajuddin alias Pak D. Menurut penyampaian polisi, Pak D menghabisi DJ karena perihal uang. Pak D berjanji akan melipat gandakan uang sebesar 10 juta milik DJ. Namun karena tidak dapat memenuhi janjinya, Pak D diduga memilih menghabisi nyawa DJ. Kasus ini disebut-sebut mirip dengan pembunuhan terhadap Endang Sukitri dari Cimanggis, yang juga dituduhkan juga pada Pak D. Dalam persidangan hingga divonis penjara seumur hidup, Pak D selalu membantah keterlibatannya dalam pembunuhan DJ. Ketika pembunuhan terjadi, ia mengaku sedang berada di Jalan Haji Husein, Susukan, Pasar Rebo, yang jauh dari lokasi kejadian. Ketidaksesuaian bukti dan rekonstruksi juga semakin mendukung dugaan bahwa penetapan Pak D sebagai pelaku sangat dipaksakan. Pak D pun mengaku terpaksa mau menerima cerita yang dikarang polisi agar tidak disiksa. Pada akhirnya, majelis hakim yang diketuai Reni Retnowati menjatuhkan vonis penjara seumur hidup pada Pak D karena dianggap bersalah melakukan tindakan pidana pembunuhan berencana. Karena merasa tak bersalah, Pak D mengajukan banding sembari tetap menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur. Namun upaya banding itu kandas. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta justru menguatkan putusan sebelumnya. Tidak menyerah, Pak D kemudian mengajukan kasasi agar putusan dua pengadilan sebelumnya dibatalkan. Namun nasib baik belum berpihak. Majelis Hakim Kasasi yang diketuai Adi Andojo Sucipto pada 3 Maret 1998 menolak permohonan itu. Vonis seumur hidup yang diterima Pak D akhirnya berbuah pembebasan di masa pemerintahan B.J. Habibie. Pak D akhirnya menghirup udara bebas setelah mendekam di Hotel Prodeo selama 14 tahun. Pria kelahiran Sumeneb, Madura, 9 Februari 1932 itu mendapat pembebasan bersyarat pada Hari Raya Idul Fitri, 27 Desember 2000. Pak D tidak membunuh DJ. Kata itu yang sering diulang-ulang Pak D begitu keluar dari penjara. Untuk memulihkan nama baiknya, Pak D dibantu kuasa hukumnya, Andar M. Sitomorang, sempat mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung pada Februari 2002. Upaya membersihkan nama itu kandas. PK ditolak karena tidak ada novum atau bukti baru. Hingga saat ini, kasus DJ tetap menjadi misteri. Karena konon, memang sengaja tidak diungkap oleh pihak kepolisian era Orde Baru. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali lakukan pungkasan Anda kersane